Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira. Pada hari ini kita akan membahas kaitannya tips aman untuk memilih jajanan Lebaran. Jadi kalau kita berbicara hari Lebaran, biasanya kita akan memprioritaskan untuk membeli atau menyediakan jajanan. Nah, bagaimana memilih produk atau makanan yang aman? Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja saya di sini membawa salah satu produk biskuit ataupun butter cookies. Di sini biasanya kita sediakan pada saat Lebaran. Saya kira di rumah-rumah hampir sebagian besar menyediakan biskuit ataupun butter cookies. Nah, apa yang harus pertama kita lakukan untuk mengetahui produk butter cookies atau biskuit itu aman ataupun sehat untuk kita konsumsi? Yang pertama adalah pastikan kita mengecek nomor registrasi BPOM-nya sendiri. Jadi kalau produk yang kita beli sudah mempunyai nomor registrasi BPOM, ya itu mengindikasikan produk kita sudah aman atau sudah melalui tahap pengujian di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kita cek dulu. Kalau kita sudah menentukan misalnya merek, kita cek apakah sudah punya nomor BPOM. Oke, kalau sudah berarti kita tenang. Nah, agar lebih tenang kita bisa cek kembali di websitenya BPOM untuk mengklarifikasi apakah nomor yang tertera dalam produk itu sudah sesuai atau tidak. Bisa jadi ada beberapa produk yang menggunakan nomor registrasi palsu, tapi harapannya adalah yang tertulis di kemasan dengan yang dicek di website itu sama. Berarti kita lolos pada tahap pertama untuk menentukan produk itu aman atau sehat untuk kita konsumsi. Nah, setelah mengecek nomor registrasi BPOM, apa yang harus kita cek? Khususnya untuk muslim adalah kita mengecek ini logo MUI yang menunjukkan produk itu halal atau tidak. Kalau sudah ada logo MUI dan ada nomor registrasinya, berarti itu halal untuk kita konsumsi, atau bagi yang muslim halal untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kira-kira apa lagi setelah nomor registrasi BPOM, kemudian selanjutnya halal MUI, maka langkah yang ketiga adalah dengan mengecek kadaluarsa atau tanggal kadaluarsa dari produk yang akan kita beli. Nah, kalau itu biskuit biasanya ada di belakang belakang kemasan, atau bisa juga di kalengnya ada. Nah, pastikan ketika kita membeli produk ini misalnya masih dalam atau belum kadaluarsa, belum melewati tanggal kadaluarsa. Karena apa? Kalau kita berbicara pangan kadaluarsa, tentu akan berpotensi selain produknya tidak sesuai standar, bisa jadi nanti menyebabkan masalah bagi kesehatan. Jadi pastikan tidak melebihi batas waktu kadaluarsa setiap produk pangan atau makanan yang akan kita beli atau konsumsi. Nah, kemudian ketika kita berbicara tanggal kadaluarsa, ini adalah tanggal atau waktu di mana produk itu masih dikemas secara utuh dan belum dibuka. Tentu ketika produk itu sudah dibuka, maka tanggal kadaluarsa ini tidak berlaku lagi. Bisa jadi lebih pendek dari yang tertera di kemasan. Jadi itu harus tahu ya, intinya bahwasanya tanggal kadaluarsa itu ketika produk masih dikemas dengan bagus. Oke, selanjutnya setelah menentukan tanggal kadaluarsa adalah untuk menentukan produk itu masih aman atau baik untuk kita konsumsi adalah pastikan dari kemasannya. Jadi kalau kita berbicara kemasan, ini bukan semata-mata untuk memberikan perhatian atau membuat produk itu menarik untuk kita beli, bukan hanya itu, tetapi untuk melindungi produk yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita berbicara produk makanan, harus kita pastikan kemasannya bagus atau masih baik. Karena apa? Kalau kita membeli makanan atau pangan yang kemasannya sudah misalnya penyok, kemudian sudah tidak baik, bisa jadi itu sudah misalnya bocor dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi produk di dalamnya pun sudah menjadi tidak layak lagi atau tidak sebaik dengan produk yang
kemasannya bagus. Jadi perhatikan kemasannya juga, jangan sampai jelek. Bahkan kalau kita bicara produk kaleng, biasanya ada tulisan jangan terima botol dalam keadaan penyok dan sebagainya. Jadi semakin jelek kemasan dari produk pangan, bisa jadi kualitasnya pun akan semakin menurun. Itu yang harus diperhatikan. Oke, tadi yang pertama adalah BPOM, yang kedua adalah halal dari MUI, yang ketiga adalah tanggal kadaluarsa, dan yang keempat adalah kemasan. Nah, faktor yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah cek komposisinya. Jadi harus dicek terutama untuk orang yang menderita alergi, karena tidak jarang kita sering melewatkan mengecek komposisi atau ingredient dari produk yang akan kita beli. Karena untuk memastikan tadi, karena ada beberapa misalnya orang yang alergi susu, jadi berarti kita harus menghindari susu. Kalau ada produk yang mengandung susu, berarti kita tidak usah beli atau tidak usah mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi harus pastikan. Jadi alergen ataupun yang menyebabkan alergi pada makanan untuk kita pastikan di komposisinya. Meskipun ada beberapa produk yang biasanya sudah menyampaikan jelas-jelas mengandung alergen apa atau apa, tapi untuk lebih hati-hati kita bisa ngecek di komposisi. Dan yang terakhir adalah untuk melihat baik atau tidak dari suatu produk adalah cek kandungan gizinya atau kadar gizinya, karena ini biasanya berkaitan dengan pola diet kita sehari-hari dan sebagainya. Jadi meskipun kandungan gizi ini merupakan tidak terlalu dipentingkan, tapi paling tidak kita bisa mengukur misalnya kebutuhan energi kita dan lain sebagainya, agar lebih menjadikan panduan ketika kita mengkonsumsi produk ini. Jadi intinya itu, ketika kita memilih jajanan lebaran, pastikan yang pertama adalah sudah mempunyai registrasi BPOM, yang kedua adalah mempunyai registrasi di LPPOM MUI atau sekarang sudah berubah. Intinya adalah ada logo halal. Yang ketiga adalah dari kemasan produk ini masih baik atau tidak. Yang keempat adalah kadaluarsanya, dan yang kelima adalah kemasannya. Jadi itu saja dari saya. Selamat berbelanja dan menyiapkan lebaran. Selamat sore, salam sehat. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih.